Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mencoba untuk melihat 24 jam ke depan apa yang akan terjadi terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, atau memang lebih dominan posisi energi kamu yang berbicara? Kita langsung saja, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut sedang menerima pertengkaran, sedang menerima suatu pertengkaran, yang dimana pertengkaran tersebut muncul dari faktor kemanipulatifan, muncul dari faktor hal yang disembunyikan. Bukan hanya muncul suatu pertengkaran, tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut sedang menerima namanya penyakit. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Akan tetapi,
Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, dan posisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi fisik yang kamu jalankan untuk saat ini? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang ini mengarah terhadap diri kamu, kamu mendapatkan yang namanya pertengkaran. Dari kedua pertanyaan yang saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya kategorikan posisi energi kamu sedang tidak stabil. Bisa saja saya kategorikan posisi energi kamu tidak nyaman. Karena untuk saat ini, ketika diri saya melihat dan merasakan kondisi energi kamu, sepertinya ada suatu keanehan yang sudah terjadi terhadap diri kamu baru-baru ini. Di mana kejadian tersebut membuat diri kamu berada di dalam satu roda yang dimana roda tersebut hanya berputar-putar seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Seperti orang yang bergerak tetapi tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapannya. Seperti orang yang berjuang tetapi ketika diri dia berjuang, respon yang dia terima justru disalahkan. The Moon, Wak Geng. Kartu pertama, The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya masih mengarah terhadap posisi energi kamu dengan kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, seakan-akan situasi pertengkaran yang kamu terima untuk saat ini masih berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu. Kamu berusaha untuk meninggalkan, kamu berusaha untuk mengakhiri, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk melakukannya, justru tindakan kamu itu membuat diri kamu kembali terhadap energi tersebut. Kembali terhadap energi tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan hubungan LDR, hubungan rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima yang namanya status single parent. Saya melihat aspek yang saya katakan tadi penuh dengan kesandiwaraan, penuh dengan kemanipulatifan, dan penuh dengan kebohongan. Semua dijalankan dalam situasi yang tidak memiliki tujuan. Semua dilakukan dalam arti tidak mendapatkan hasil. Ini Dewa Geng.
Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan? Sepertinya posisi kartu ini berbicara terhadap hal yang dia sembunyikan, yang dia anggap seperti yang dia anggap seperti hal bisa memberikan diri dia suatu kenyamanan, tidak akan sesuai dengan harapan dia, wak geng. Nah, guys, di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara dalam situasi 24 jam ke depan. Sepertinya ada satu energi yang akan muncul ke permukaan, yang dimana ketika satu energi ini muncul dalam ke permukaan akan memberikan suatu dampak negatif terhadap manusia tersebut. Karena satu energi ini dari hal yang dia sembunyikan dari diri kamu ketika diri dia berdampingan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Bukan hanya kemunculan satu energi yang akan dia hadapi, tetapi ada suatu permasalahan yang belum terselesaikan, justru membuat posisi energi kamu seakan-akan tidak terima dan memberikan suatu perlawanan terhadap diri dia dalam waktu 24 jam ke depan. Karena yang saya lihat untuk saat ini, posisi energi kamu benar-benar sangat-sangat emosi melihat ini orang. Karena diri kamu seakan-akan menuntut suatu tanggung jawab terhadap apa yang dia tinggalkan, tetapi diri dia tidak memberikannya, malah diri dia seakan-akan memberikan suatu tarik ulur. Kita lihat kartu berikutnya, wak geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, kartu kedua kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat kondisi ke bawah, di mana ketika seseorang tersebut melihat kondisi ke bawah, penuh dengan penyesalan dan penuh dengan rasa mengemis. Dengan kategori kemunculan kartu kedua ini, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut 24 jam ke depan, ada suatu hal yang akan terjadi terhadap diri dia. Dari hal yang dia sembunyikan. Hal yang dia sembunyikan akan membuat diri dia menyesali. Hal yang dia sembunyikan akan membuat diri dia mengemis untuk meminta kata maaf. Hal yang dia sembunyikan akan membuat sisi power yang dia miliki tiba-tiba habis. Ini dia, wak geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini diri kamu hanya menyesali terhadap apa yang pernah kamu jalankan di masa lalu ataupun untuk saat ini. Kamu hanya bisa merenungi, kamu hanya bisa menyesali kenapa semua ini terjadi terhadap kehidupan saya. Kenapa perputaran waktu mempertemukan diri saya seperti ini terhadap diri dia. Kalau seandainya tidak dipertemukan, mungkin
kehidupan saya tidak penuh dengan kemanipulatifan. Kalau perputaran waktu tidak dipertemukan terhadap diri dia, saya tidak akan pernah merasakan yang namanya tekanan batin. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu Page of Wands. Seseorang yang memegang tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat ini bisa mengarah terhadap diri kamu. Tongkat ini bisa mengarah terhadap energi diri dia. Kalau saya mengarahkan tongkat ini terhadap posisi energi kamu, bisa saya kategorikan untuk saat ini, diri kamu melakukan segala rencana yang kamu susun, semuanya karena unsur keterpaksaan. Semuanya karena memang ada unsur kesakitan di dalam hati kamu. Semuanya karena memang ada unsur tekanan batin yang kamu terima. Kamu berusaha untuk keluar, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk keluar, karena memang sudah terlalu pahit yang kamu terima. Page of Wands. Tongkat yang kamu pertahankan selama ini justru menyudutkan diri kamu. Tongkat yang selama ini kamu pertahankan justru membuat diri kamu kacau. Tongkat yang selama ini kamu pertahankan justru membuat perasaan kamu tidak kamu pikirkan. Tongkat yang kamu pertahankan justru memutarbalik kondisi kamu seakan-akan diri kamu tidak memiliki yang namanya tujuan hidup. Tujuan hidup, Wak Geng. Memang kamu ingin bergerak, memang kamu ingin mengakhiri, tetapi kamu mengakhirinya karena memang diri kamu sudah tidak tahan. Karena memang diri kamu sudah ingin lepas. Ibaratnya, Wak Geng, kamu sedang menyeberangi satu lubang, yang dimana lubang tersebut sudah kamu ketahui sangat dalam, tetapi kamu terjebak. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap topik yang saya katakan tadi, bisa saja dalam waktu 24 jam ke depan, dia akan berusaha untuk meyakinkan terhadap pihak lain atau terhadap diri kamu dari hal kemisteriusan yang selama ini dia sembunyikan. Bisa saja dia akan berusaha untuk membuat diri kamu percaya terhadap diri dia karena posisinya sudah memutarbalikkan diri dia. Itu dia, Wak Geng. Berusaha seakan-akan diri dia tidak melakukannya, padahal orang lain atau pihak kamu sudah melihat kenyataan bahwasannya ini orang sangat pintar. Sangat-sangat pintar memanipulatif keadaan, memanipulatif pikiran orang, memanipulatif kondisi energi orang lain yang seharusnya menjadi fakta, dia ubah menjadi opini. Yang seharusnya opini, dia jadikan fakta agar diri dia
mendapatkan keuntungan dari apa yang dia putar balikan tersebut. Pintar manusia tersebut. Seberusaha apapun diri kamu untuk menyudutkan dan menyalahkan manusia ini, semakin kuat diri dia untuk menyalahkan diri kamu dari berbagai aspek. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles, Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau posisi energi kamu saya letakkan di tengah-tengah, ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan untuk saat ini. Ada sesuatu hal yang membuat pemikiran kamu masih fokus terhadap satu faktor, yang dimana satu faktor yang kamu fokuskan itu kamu tidak terima apabila tidak jatuh terhadap diri kamu. Ada sesuatu hal yang sedang kamu perhitungkan di sini. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan yang berkaitan terhadap materi. Bisa saja saya kategorikan hal yang kamu perhitungkan itu penjualan aset, atau ingin mengadu nasib, atau ingin refreshing, atau seseorang yang datang terhadap diri kamu meminta bantuan, tetapi perasaan kamu dengan pemikiran kamu tidak sinkron untuk memberikan satu keputusan terhadap seseorang tersebut. Penuh dengan kehati-hatian diri kamu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu Six of Cups, Six of Coin ini terhadap manusia tersebut dan mengkaitkan terhadap munculnya kartu Page of Wands, memang dia berusaha untuk meyakinkan, tetapi apa yang dia lakukan tersebut membuat pihak lain atau pihak kamu memandang ini manusia sebelah mata. Karena ketika kamu ataupun pihak lain ingin membantu ini manusia, mereka langsung berpikiran, ngapain pula ini manusia penuh dengan kelicikan, biar dia rasakan seperti apa yang dia berikan terhadap orang lain. Ada seseorang yang akan dia meminta dia berikan bantuan terhadap manusia ini, tetapi seseorang yang ingin membantu ini manusia masih memikir-mikirkan layak atau tidak. Itu dia Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, diri dia berangan-angan dan berandai-andai. Berangan-angan dan berandai-andai. Yang dimana angan-angan tersebut terhadap situasi kesedihan, terhadap hal yang dia sembunyikan, agar hal yang dia sembunyikan itu mendapatkan keuntungan dan membuat diri dia bisa stabil kembali. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya barusan dengan kemunculan kartu ini, yang dimana diri dia mengabaikan diri kamu, ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dia di sana tidak bahagia, diri kamu mencoba untuk bangkit, dia berharap kamu memberikan kesempatan kedua. Karena yang saat ini bisa saja dia tidak memiliki tujuan di luaran sana. Memang dia menikmati kehidupannya di luaran sana, tetapi
apa yang dia nikmati tidak memiliki tujuan. Semuanya hanya bersifat kesenangan. Kita lihat kartu selanjutnya, Wak Geng. Muncul kartu ini. King of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang, yang dimana pedang tersebut seakan-akan berbicara terhadap posisi power dan posisi kenyamanan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap manusia tersebut dalam waktu 24 jam ke depan, dia akan berusaha untuk meyakinkan seseorang, di mana ketika diri dia berusaha untuk meyakinkan seseorang tersebut agar manusia ini memiliki power, agar manusia ini bisa memiliki yang namanya kestabilan kembali. Segala cara akan dia lakukan karena memang posisinya diri dia sudah tidak lagi menikmati kehidupan seperti bersama dengan diri kamu di masa lalu. Bisa saja seseorang yang saya katakan tadi berkaitan terhadap diri kamu atau berkaitan terhadap pihak ketiganya. Ini dia, Wak Geng. King of Swords. Raja yang menginginkan kekuasaan kembali, ratu yang menginginkan kekuasaan kembali, tetapi kekuasaan tersebut dimiliki dari perbuatan kelicikan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu King of Swords ini terhadap posisi energi kamu dalam 24 jam ke depan, dia akan hadir di hadapan kamu dan memberikan suatu komunikasi, di mana komunikasi itu membuat pemikiran kamu kacau dan kamu mempertimbangkannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan The Tower, seakan-akan munculnya kartu King of Swords menandakan diri dia benar-benar sedang hancur-hancurnya. Menandakan diri dia benar-benar sangat terpuruk. Menandakan diri dia benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi orang lain masih mempertimbangkan apakah ini orang layak untuk mendapatkan pertolongan atau memang ini orang tidak layak. Karena ini orang mendapatkan sesuatu hal, segala cara dia lakukan, termasuk ketika bersama dengan diri kamu. Awalnya manis terhadap diri kamu, karena dia memiliki tujuan. Begitu juga terhadap orang lain. Berusaha untuk meyakinkan orang lain karena memang diri dia memiliki tujuan, karena memang kondisi diri dia memutarbalikkan posisinya menjadi hancur. Dia tidak memiliki power, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Unsur air berlambangkan 3 zodiak.
Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, kartu ini akan membuat diri dia merasa sangat sensitif dan merasa sangat emosi terhadap situasi kehancuran yang akan terjadi dalam diri dia 24 jam ke depan. Kesensitifan itu pun bisa saja muncul ketika diri dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu dan berusaha untuk meyakinkan pihak lain, tetapi tidak sesuai dengan harapan dia. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan. Dia akan mengemis meminta bantuan baik terhadap diri kamu, baik terhadap pihak lain. Tetapi ketika diri dia meminta bantuan tersebut, justru membuat diri dia merasa sangat emosi. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.